Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 16 Mei 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama dengan keluarga. Dan pelayan firman kita pada pagi hari ini adalah Pendeta Pancincet. Informasi gereja. Yang pertama, persembahan. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening 47307058820. Jika ingin merubah nama menjadi nama inisial untuk diwartakan, dapat menghubungi Penatua Christian. Yang kedua, uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai pukul 17.00 sampai 19.00. Berikutnya, bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Yang kedua, pengumpulan celengan. Bagi jemaat yang belum mengumpulkan celengan, majelis jemaat masih menunggu agar jemaat dapat mengumpulkan celengan kepada majelis atau dapat mentransfer hasil dari celengan ke bendahara majelis BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening yang tertera di warta. Yang ketiga, pembayaran dana kasih. Bagi jemaat yang ingin membayarkan dana kasih dapat dibayarkan melalui transfer via Bank BCA dengan nomor rekening 005 066 0630 atas nama Grace Marini Pitoy dan dapat dibayarkan langsung di Gereja Kristus Sarwa Permai di minggu kedua dan keempat jam 16.00 sampai 19.00 dan akan dibantu oleh Ibu Grace. Yang keempat, pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah yang pertama Saudara Jubilaris Yaan dengan Saudari Ria Natalia Sirait di Gereja HKBP Lubu Siregar, Resort Pohan, Ciborong-Borong, Tapanuli Utara pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021. Dan yang kedua, Saudara mengatur Hans Patrick Pasaribu dengan Saudari Desi Deborah Natalia Burupurba pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 di Gereja di GKI Pamulang. Yang kelima, pengajuan cuti. Dikarenakan saat ini sedang dalam proses peningkatan status kependetaan, maka Penatua Khusus Fabio Valentino mengajukan cuti pada tanggal 23 dan 30 Mei 2021 untuk membuat karya tulis atau makalah mengenai visi dan misi pelayanannya sebagai pendeta sebagai salah satu syarat dalam peningkatan status kependetaannya. Yang keenam, ibadah pemuda remaja. Ibadah pemuda remaja akan mengundang pembicara dari Gereja Kristus Kebayoran Baru, yaitu Pendeta Novian Henry Wibowo, pada hari Minggu 23 Mei jam 11 siang via Zoom dengan tema Sabar dan Bertekun. Yang ketujuh, rapat dana kasih. Rapat dana kasih akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Mei 2021 setelah ibadah kebersamaan. Rapat akan dilaksanakan langsung setelah ibadah kebersamaan via Zoom dan diharapkan partisipasi dan seluruh majelis, seluruh anggota jemaat GKSP untuk ikut. Mengenai meeting ID dan passcode akan diinformasikan kemudian. Berikutnya, yang ke-8, bagi jemaat yang terkendala secara teknologi dan gadget sehingga tidak bisa ikut dalam ibadah online, dapat mengikuti ibadah langsung di gereja dengan syarat protokol kesehatan dan maksimal jemaat yang hadir adalah 10 orang. Tidak dianjurkan untuk anak-anak dan usinda. Yang ke-9, kesaksian pujian. Jemaat dapat terlibat dalam pelayanan ibadah online sebagai pembaca ayat firman Tuhan dan juga dapat mengisi kesaksian pujian ibadah secara online dan jemaat dapat menghubungi majelis bidang ibadah.
Yang ke-10 adalah jadwal doa 10 malam. Jadwal doa 10 malam akan bergabung dengan jemaat Gereja Kristus lainnya se-sinode. Dan berikut jadwal doa 10 malam Gereja Kristus yang dipublikasikan melalui website atau mobile apps SGK. Yang pertama, Minggu 16 Mei jam 19.30 di Gereja Kristus Bojong Indah. Hari Senin 17 Mei jam 19.00 di Gereja Kristus Ketapang Pos Kelapa Gading. Selasa 18 Mei jam 19 di Gereja Kristus Purwakarta. Hari Rabu 19 Mei jam 19.00 di Gereja Kristus Pamulang. Kamis 20 Mei jam 19.00 di Gereja Kristus Kebayoran Lama. Jumat 21 Mei jam 19.30 di Gereja Kristus Teluk Naga. Dan Sabtu 22 Mei jam 20.00 di Gereja Kristus Ketapang. Diharapkan untuk jemaat untuk ikut menghadiri. Berikutnya, ulang tahun jemaat. Jemaat yang berulang tahun di minggu ini, yang pertama adalah Ibu Murniati Sibuaya atau yang kita kenal dengan Ibu Simamura, tanggal 10 Mei. Saudari Diah Widya Ekaristia, tanggal 13 Mei. Saudari Diah Windy Ekaristia, tanggal 13 Mei. Bapak Binsar J. Pasaribu, tanggal 16 Mei. Dan Ibu Diah Mevi Istikaning Tias, tanggal 16 Mei. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Laporan keuangan per tanggal 12 Mei dengan saldo akhir adalah Rp751.208. Dan laporan keuangan bulanan di bulanan April 2021 dengan saldo akhir adalah Rp6.374.964. Demikian pembacaan warta jemaat. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita setiap hari. Sebab kasih setia Tuhan tiada bertara, di kala suka maupun di kala duka. Mari, dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari PKJ 138, ayat yang pertama sampai kedua, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu
kita dalam ibadah minggu ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi anak serta Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan telah mengingatkan kita dalam 1 Korintus 6 ayat 18 sampai dengan 19. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup seturut dengan hawa nafsu dan kedagingan membuat kita menjadi tidak layak di hadapan Tuhan. Seringkali kita jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga kita butuh kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Marilah kita menghayati kembali karya terbesar dalam kehidupan kita ketika darah Yesus tercurah bagi kita. Kita menyanyikan pujian suplemen 167, karya terbesar. Kita nyanyikan 2 kali.
Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa-dosa kita dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Saya undang Bapak Ibu untuk kita masing-masing pribadi berdoa, mohon ampun kepada Tuhan akan salah dan dosa-dosa kita. Musik mengalun dengan lembut. Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu persis dengan tepat keberadaan kami umat-Mu saat ini. Biarlah kami datang kepadamu Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kami, dosa pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Biar pengampunan Tuhan berikan bagi kami. Kami sentiasa hidup bijak di tengah dunia yang penuh gejolak ini. Kami selalu ingat akan Tuhan, dan kami juga diingatkan bahwa kami adalah pengikut Tuhan, sehingga hidup kesaksian kami boleh semakin baik dan benar di tengah dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, Roh Kudus bekerja agar kami sentiasa peka dengan bimbingan-Mu Tuhan, agar kami tidak jatuh dalam dosa yang itu juga. Bila kami selalu takut akan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh Ibu Novi. In the darkest hour, when I cannot breathe, fears on my chest, the weight of the world on me. Everything is crashing down, everything I have known. When I wonder if I'm all alone, I remember, you have always been faithful to me. I remember, even when my own eyes could not see, you are there, always there. I will lift my eyes, even in the pain, above all the lies. I know you can make a way. I have seen giants fall, I have seen mountains move, I have seen waters part because of you. I remember, you have always been faithful to me. I remember, even when my own eyes could not see.
stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness, goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness, goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness, goodness. I can't stop thinking about, I can't stop thinking about, I can't stop thinking about your goodness, goodness. I remember, you have always been faithful to me. I remember, even when my own eyes could not see, you were there, always there with me. Terima kasih untuk pujian yang disampaikan oleh Ibu Novi Benyamin. Kiranya pujian tersebut boleh menjadi berkat buat kita semua. Selanjutnya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Biarlah kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Pan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diampuni oleh darah Yesus, marilah kita hidup pegang teguh firman Tuhan. Untuk itu saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman pujian PKJ 255. Firman Saat duka, saat senang, jalan hidup
karya Tuhan, pujian ini mengingatkan kami, sekaligus merupakan doa dan tekad kami. Firman-Mu kami pegang selalu, agar hidup kami aman meskipun di tengah badai tantangan ancaman kehidupan. Bila kami mengingat firman Tuhan, mengingat karya Tuhan, kebaikan Tuhan yang berlaku bagi kami dan terus berlaku, sehingga kami tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyangkal Tuhan di hidup kami yang penuh godaan dan tantangan ini. Kata pilih setia kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau memungkinkan kami untuk beribadah. Kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan penjelasannya. Biar urapan roh-Mu ada pada kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga umat-Mu yang mendengarkannya. Bila kami selalu terbuka untuk mendengar firman Tuhan, hidup kami terjaga karena dikoreksi oleh firman Tuhan, agar hidup kami semakin baik dan benar dalam menjalani hidup di tengah dunia ini, dalam kerangka membawa kesaksian nama Tuhan, biar nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Bicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini, 16 Mei, di bawah tema tetap setia dalam tantangan iman. Teks firman Tuhan dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29 akan dibacakan oleh keluarga Terik. Ya, firman Tuhan terambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Gua Singa, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Daniel mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat Nggak kedengaran. Ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelainan atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel itu, kecuali dalam hal keibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegas para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja dan berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua pengurus dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, Raja keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel surat perintah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya.
Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia. Ia tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat suka ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Sesudah itu Raja memberi perintah lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkannya pada mulut gua itu. Lalu Raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya. Supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sangguplekah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada Raja, ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, maka mereka meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Sama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kuasai orang harus ikut dan gentar kepada Allahnya. Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus.
Ya, puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, baik teman-teman yang ada di gereja maupun yang di rumah. Kita tetap mengasihi Tuhan dan selalu ada waktu untuk memuji Tuhan dan juga beribadah kepadanya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa hidup kita sebagai orang percaya, kita memahami adanya masalah atau pergumulan. Kenyataan ada tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa ketika tantangan, ya, adanya tantangan iman bagi setiap orang percaya dari zaman ke zaman. Yang membedakan orang bisa setia itu adalah sikap dan menghadapi tantangan. Itu menunjukkan keberimanan seseorang, kuat atau tidak. Kalau tidak kuat, kenapa tidak kuat? Tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Allah yang ia percaya, yang hidup, yang berkuasa. Atau dia akan goyah, yang enggak beriman kepada Tuhan. Tuhan tidak seberapa berharga daripada tantangan yang dihadapi. Yang dari zaman ke zaman kita tahu dari Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, para nabi, para rasul mengalami tantangan iman. Bahkan kematian menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ada Islam martir atau mati syahid. Dan juga dalam sejarah gereja banyak orang yang harus memilih Yesus mati atau dia meninggalkan Kristus, dia boleh hidup. Kita tahu akan hal itu. Bagaimana Daniel, bukan hanya Daniel, sebelumnya juga teman-temannya di pasal 3 kita lihat bahwa mereka juga ya menghadapi ancaman. Kita ingat Sadrak, Mesak, Abednego yang begitu terkenal dan ungkapan Allah yang engkau percaya sanggup akan menolong kamu. Tapi dia katakan Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, seandainya tidak. Ketahuilah ya Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah dewa ataupun patung Tuanku Raja. Itu statement iman yang luar biasa. Setiap orang percaya, ya orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dia akan juga relasi dengan Tuhan secara benar, dia pasti akan setia sampai akhir. Kita bersyukur, kita punya Alkitab yang terbuka dari Perjanjian Lama Perjanjian Baru, sudah memberikan contoh. Ketika Daniel menghadapi ancaman, dia tidak tahu bagaimana ujungnya. Yang jelas dia tak, oh saya akan mati, saya akan dimakan singa. Paling begitulah ya. Tapi dikatakan bahwa dia beriman. Beriman bukan berarti mengharapkan mujizat terjadi. Dia beriman pada Tuhan sekalipun dia harus mati, dia tetap akan beriman, tidak akan menyangkal Tuhan. Ya setiap kita pasti hafal ya, apalagi tadi ayat dibacakan secara lengkap, Daniel di Gua Singa. Kita kenal, dari kecil juga sudah diajarkan ya, Daniel di Gua Singa ada pujian dan sebagainya. Bagaimana hidupnya? Ia adalah termasuk salah seorang pemuda dari Yehuda yang diangkut ke pembuangan di Babel. Ya ketika Nebukadnezar menyerang Yerusalem, menawan orang-orang muda, orang yang terpilih pada waktu dibawa ke pembuangan Babel. Dan Daniel tetap setia kepada Tuhan. Kita tahu bahwa dia sungguh mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Ya pertanyaan bagi kita, tantangan Daniel itu apa? Apa dia alami? Kalau kita runut ke pasal awalnya, kita tahu bahwa tantangan yang dihadapi Daniel jelas itu nggak gampang ya. Dari segi budaya, ya. Ketika mereka dibawa ke Babel, budaya itu sudah berubah, ya. Beda dengan mereka ketika di Yerusalem, ya ketat dengan keagamaan dan lingkungan. Budaya itu beda di Babel, bangsa kafir, bangsa yang tidak memiliki Allah seperti yang mereka miliki. Apa yang berubah? Mereka juga harus siap. Kalau kita lihat itu nama mereka diganti, nama Yahudi, orang Yahudi kan namanya selalu kaitan dengan Allah ya. Tapi nama Babel selalu kaitan dengan dewa mereka. Makanya dikatakan bahwa Daniel yang berarti pemimpin atau hakim milik Allah itu menjadi Belsasar, kita tahu ya pasal sebelumnya, itu pemimpin Bel, dewa Bel. Ya. Hananya itu belas kasihan Yahweh atau belas kasihan Tuhan menjadi Sadrak atau perintah dari aku, perintah dari dewa bulan itu ya. Misael di siapakah Allah atau siapakah yang setara dengan Allah itu diubah menjadi Mesak, berarti siapakah seperti aku, seperti dewa mereka gitu ya. Lalu Azaria yang artinya ditolong Tuhan atau Tuhan penolong menjadi Abednego atau hambanya dewa Nebo. Ini hal yang terjadi. Bukan hanya nama mereka, tapi mereka juga wajib memakan hidangan yang disuguhkan. Dan dikatakan ayat 5,
yang pasal 1 tadi, raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum. Kalau soal penggantian nama itu tidak komplain lah Daniel dan kawan-kawannya. Apalah arti sebuah nama? Yang jelas dia namanya Daniel ya, hakimnya Allah, dia milik Tuhan, dia orang menyebut apa silakan ya, tapi dalam budaya di situ. Tapi dia tidak. Tapi yang dia komplain dikatakan bahwa di pasal 1 ayat 8, Daniel dan kawan-kawannya berketetapan untuk tidak menajiskan dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalah kepada pemimpin pegawai istana supaya tidak usah menajiskan dirinya. Tapi kepada makanan dia komplain, dia nggak menajiskan diri. Padahal makanan santapan raja, minuman semua mewah yang melimpah, tapi dia tidak tergoda. Karena dia tahu bahwa kalau dia makan itu sama juga dengan menajiskan diri. Karena orang-orang di sana sebelum makanan minuman disuguhkan pada raja-raja ataupun dalam pesta ya, makanan apapun sudah dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa mereka. Ya, berarti sudah najis ya cara itu ya. Tapi Daniel berketetapan itu tidak. Tapi ketika pegawai yang mengurus makanan itu takut bahwa nanti perawakanmu kurus dan teman-teman gimana? Nanti raja melihat kamu dapat kesalahan loh. Kalau kesalahan bisa aja dihukum langsung gitu ya. Tapi Daniel dengan iman berkata, kasihlah kami percobaan 10 hari. Berikan kami sayuran saja dan air untuk kami minum. Dan dalam 10 hari kamu lihat, ternyata ya yang mengurus makanan itu, pemimpin itu, melihat mereka perawakan mereka lebih kuat, lebih sehat, lebih gagah dibandingkan yang lain. Bahkan ketika dites mereka lebih cerdas daripada banyak pemimpin-pemimpin yang lainnya. Nah, ini jelas bahwa kita lihat bahwa tadinya pemimpin pegawai istana itu takut kalau Daniel kelihatan kurang sehat, tapi terjanda. Orang yang beriman, berani beriman, ya tidak akan dipermalukan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Daniel minta mereka untuk bukti bahwa Allah itu berkuasa dalam hidup mereka. Ya soalnya kalau kita lihat dalam kehidupan kita, mengapa kita juga dalam praktek kita doa itu penting. Salah satunya termasuk doa makan ya. Tuhan memberkati menjadi kesehatan itu paling penting ya. Ketetapan hati itu sangat penting bagi Daniel karena mereka mengenal Allah yang benar. Allah yang sudah mengasihi mereka, yang berkuasa dalam sejarah kehidupan mereka. Dan kita tahu tradisi Yahudi sejak kecil mereka sudah dididik di kebenaran firman Tuhan. 5 hukum Musa mereka juga hafal. Dan dalam perkembangan kekristenan kita tahu ada sekolah minggu. Masih sejak kecil harus dididik. Sehingga ketika dewasa dalam tantangan, mereka punya sikap iman yang benar menghadapi kesulitan. Mereka hidup kudus di tengah kehidupan yang cemar. Itu panggilan Tuhan bagi mereka di tengah pembuangan. Demikian juga panggilan Tuhan untuk kita. Ya, Paulus mengatakan pada jemaat Tesalonika, Allah manggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, ketetapan untuk menjaga hati itu tidak najis di hadapan Tuhan. Itu bukan berlangsung pada saat pemerintahan Nebukadnezar saja. Kita tahu bahwa Daniel hidupnya begitu lama ya. Dia mengalami 4 pemerintahan dalam kehidupannya ya. Pertama Raja Babel itu ya, Nebukadnezar yang menawan mereka. Ketika Nebukadnezar wafat, diganti Raja Belsasar. Raja Belsasar wafat, diganti Darius ya, di pasal 6 Darius. Kemudian habis Darius juga ada pemerintahan Kores dan sebagainya di kerajaan Persia itu. Kita lihat bahwa ketetapan hati untuk takut akan Tuhan, meskipun berat hidupnya, itu konsisten. Terus menerus, bukan berlangsung sewaktu-waktu saja, tapi terus konsisten. Konsistennya berimannya itu bukan lahir sekejap instan. Enggak ada yang imannya instan. Tapi lahir dari relasi yang terus-menerus, pengenalan akan Tuhan yang terus-menerus, mengalami kehadiran Tuhan yang terus-menerus dalam kehidupannya. Ya, pada masa pemerintahan Belsasar sampai pada pemerintahan Darius, terus-menerus. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dalam Daniel yang kita baca ayat 1 sampai 29, kita melihat Daniel sudah diangkat menjadi pejabat tinggi untuk membawahi wakil-wakil raja yang 120 orang itu. 120 orang dipilih dari orang-orang tawanan itu yang terseleksi dengan ketat, dibina selama 3 tahun. Dan dari 120 orang itu diangkat lagi 3 orang untuk membawahi mereka
dan Daniel termasuk yang dipilih. Ternyata tantangan yang mulai ya. Rekan kerjanya mencari-cari alasan untuk mendakwa Daniel. Dilihat sistem kerjanya gimana, ada telat nggak, ada mark up nggak. Dia datang sebelum waktunya, pulang setelah kerja, gitu ya. Dia orang yang konsisten dan integritasnya terjaga. Apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat sama, nggak ada orang amati kesalahan. Oh, nggak ada kesalahan, hanya masalah berdoa pada Allahnya. Setiap Allah dianggap masalah oleh orang-orang kafir itu. Maka mereka cari alasan. Dan salah satu strategi kita tahu bahwa mereka berunding sama raja. Daniel, orang buangan dari Yehuda itu ternyata menyembah Allahnya. Buatlah ketetapan bahwa orang dalam 30 hari seluruh daerah ini selain tidak boleh menyembah dewa-dewa. Tadi kan dewa disuruh menyembah, dewa nggak usah, harus menyembah dewa, rajaku yang jadi dewa, disembah gitu kan. Jadi disetujui. Dan ketika raja membuat ketetapan itu wajib hukumnya dilaksanakan. Itu tidak boleh dibatalkan oleh siapapun, termasuk raja pun nggak bisa membatalkannya. Maka ketika dia putuskan demikian, raja itu gelisah kan, dia nggak bisa tidur sepanjang malam. Dia banyak kacau lah pikirannya gimana. Sebenarnya dia mengasihi. Dia bilang, Allah yang kau percaya akan sanggup menolong engkau. Kita akan demikian. Jadi singkat ceritanya jelas ya. Teman-temannya melihat ke rumahnya, oh benar dia sedang menyembah Allahnya. Berarti selama 30 hari itu mereka mengamati. Hari pertama, oh masih menyembah Allahnya. Hari kedua sampai 30 hari. Ya. Orang yang berintegritas itu Daniel ada orang yang jujur, setia, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang lain. Ya, orangnya konsisten dan utuh sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang berlaku. Ia melakukan apa yang dia katakan, mengatakan apa yang dilakukan. Itu yang saya sebut integritas tadi ya. Daniel yang setia beribadah dianggap salah oleh pejabat tinggi dan wakil-wakil raja. Disinilah kita lihat komitmen Daniel kembali dipertaruhkan. Kita tidak tahu ada ancaman mati. Mati secara menakutkan dengan sakit yang luar biasa, yaitu digigit dan dicabik tubuhnya oleh singa-singa yang dibiarkan kelaparan. Bukan hanya 1-2 singa, puluhan singa banyak. Dia dibiarkan dalam gua itu, dan gua itu ditutup, nggak ada kemungkinan untuk lompat atau keluar. Pasti sebelum diserahin, kalau kita lihat yang mengfitnah dia kan, belum sampai di mulut gua aja udah diterkam gitu kan. Tapi kita lihat bahwa sikap Daud, kita lihat bahwa teman yang menjatuhkannya gak berhasil, tapi lewat keaktifan dia beribadah dianggap melanggar aturan kerajaan. Ya, dia diberitakan bahwa kamu akan dihukum mati. Maka dikatakan demi didengar di Daniel bahwa putusan itu telah berlaku, naiklah dia ke atas tingkap rumahnya yang terbuka, kiblatnya ke arah Yerusalem, terarah ke Yerusalem. Saat itu di luar Yerusalem orang beribadah harus mengarahkan, atau istilahnya kiblat ya bahasa Arab, untuk ke Yerusalem. Karena di Yerusalem ada bait Allah, tempat kehadiran Allah, tempat Allah berjumpa umatnya. Mereka terarah, berarti fokus mereka kepada Allah. Ya, kita masa sekarang menyembah Allah dan kebenaran. Kita kapanpun bisa fokus pada Tuhan langsung juga dalam kehidupan kita. Ini terjadi bahwa Daniel itu berdoa. Ya, kita tahu bahwa ia tetap berkomunikasi dengan Allah meskipun sibuk waktu dalam pekerjaan, tetap berdoa meskipun ada tantangan. Ada larangan, dia tetap berdoa. Dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Pertanyaan bagi kita, apakah karena ada ancaman mati di gua singa, jadi umpan singa, barulah Daniel berdoa sampai 3 kali sehari? Apakah karena itu? Berarti 3 kali sehari selama 30 hari dia terus berdoa karena ada ancaman. Apakah karena ada ancaman itu Daniel baru berdoa? Saudara, saya rasa itu bukan tipenya Daniel, yang kalau ada kesulitan baru ingat Tuhan. Itu tipe si Anu tuh. Siapa kira-kira? Kalau ada tantangan baru ingat Tuhan berdoa. Kalau Daniel kayaknya nggak begitu. Ayo siapa? Ada tidak di gereja kita yang demikian? Ya mungkin dalam translasi seorang pendeta khotbahin demikian. Ada nggak demikian di gereja kita? Ada satu jemaat
Tidak ada Pak Pendeta, wah baguslah, berarti jemaat sini sungguh mengasihi Tuhan, selalu punya relasi dengan Tuhan dalam doa, maka imannya kuat, karena selalu mengandalkan Tuhan. Berdoa bukan karena ada kesulitan baru ingat Tuhan. Jemaatnya menjawab, bukan Pak Pendeta, di sini tidak ada, maksudnya tidak ada yang ngaku. Ya, tidak ada yang ngaku. Oh, berarti kebanyakan tuh ketika ada kesulitan terus Pak tolong doakan ini, wah ribut gelisah sendiri gitu ya. Tapi Daniel dia nampak nggak langsung panik, pingsan atau stres atau gimana gitu kan. Dia tetap biasa aja, bekerja biasa juga. Ayat yang ujungnya kan, seperti yang biasa dilakukan. Berarti Daniel berdoa bukan karena ada ancaman. Dia baru berdoa, tapi sebelumnya juga dia udah biasa, udah rutin. Reguler terus ya, hari demi hari, komunikasi dengan Tuhan. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu punya jam doa itu sehari 3 kali, jam 9, jam 9, jam 12, kemudian jam 3 sore. Mereka biasa berdoa kalau di luar Yerusalem, ya mereka di rumah, dari sinagog, tapi di Yerusalem mereka ke bait Allah gitu kan. Itu rutin dan terbiasa, kebiasaan dan terpatri dalam hidupnya, dan terdidik oleh orang tua mereka. Ingat Ulangan 6, ajarlah mereka berulang-ulang, sudah tertanam iman itu. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 kali sehari dia berdoa selama 30 hari dipantau terus. Bukan karena ada ancaman, tapi sudah terbiasa. Kalau nggak berdoa, rasanya bagaimana? Jadi kebutuhan, nggak harus disuruh lagi gitu kan. Nggak harus disuruh lagi. Ya kalau disuruh, diingatkan lagi ibadah, ingatkan lagi doa, ya mungkin orang nggak terima bisa tersinggung. Ya. Apalagi misal diingatkan memberi persembahan gitu kan. Apaan gitu kan, misalnya gitu ya. Ada nggak yang begitu di sini? Ya. Nggak ada ya, nggak ada koma gitu ya, titik-titik, nggak ada yang ngaku kali. Ya saudara seperti yang biasa dilakukan, berarti Daniel sungguh mengasihi Tuhan, dia takut akan Tuhan. Ada ungkapan yang sering kita dengar ya, mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu siap berdiri menghadapi siapapun. Tantangan kita masa kini juga semakin berat. Daniel mungkin singa yang mengancam. Ya teman-teman yang iri, mungkin kita masih dalam pekerjaan bisa mengalami demikian. Suasana kerja yang iklimnya nggak harmonis, nggak baik gitu kan. Lalu kemudian kita resign dan sebagainya. Ya kenapa kita tidak tunjukkan integritas kita dan tetap bertahan. Sehingga mereka melihat Allah yang dalam diri kita telah merubah hidup kita gitu kan. Ya bukan berarti nggak boleh resign dan pindah pekerjaan ya. Kalian lebih tahu ya gitu. Ya saudara kasih Tuhan Yesus, Daniel mengalami ancaman singa yang siap menerkam. Kita mungkin singa-singa selama ini berbentuk yang lain, ketakutan karena apa? Misal COVID gitu kan. Selanjutnya takutnya orang jadi gimana kan, orang bilang parno lah, nggak berani kemana-mana gitu kan. Ya masih nggak bisa komunikasi dan sebagainya, takut kemana-mana. Ya bukan berarti sembarangan ya. Iman dan akal itu berjalan sama-sama. Ya saudara, mereka yang selalu berlutut di hadapan Tuhan. Apakah saya dan saudara seperti Daniel selalu berlutut? Akan selalu siap berdiri menghadapi siapapun. Kita juga akan siap berdiri menghadapi apapun masalah dalam kehidupan kita. Daniel menerima hukuman karena tidak mau menyembah Raja Darius. Dan bukan ia dimasukkan dalam gua pelan-pelan, ia siap ya Daniel ya, 1, 2, 3, bukan. Dikatakan ia dilemparkan ke dalam gua singa, dilemparkan. Ya seperti yang kasar begitu, yang gemas gitu ya. Mengapa dilempar, mungkin nggak berani dekat sama gua, langsung diterkam singa ya. Singa kan bisa manjat, bisa apa. Mereka lemparkan, ada kejauhan dilempar, berarti sakit itu ya. Nah. Raja berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Pasti dibilang iya. Dia ingat bersama Sadrak Mesak Abednego, ketiga temannya, pasti dia ingat. Kalaupun Allah kami yang kami puja tidak menolong kami, tidak melakukan mujizat, kami pun tidak akan kompromi. Nah, ini harus iman, pemahaman kita harus tumbuh sampai ke level itu. Kalau kita masih level yang doa saya selalu dijawab Tuhan, selalu dijawab. Tunggu saatnya doa tidak dijawab misalnya, belum dijawab. Kita masih beriman nggak? Ketika tidak ada mujizat kesembuhan, kita masih beriman nggak pada Yesus Kristus? Atau gampang lari ke dukun? Tantangan iman ya. Dunia menawarkan banyak kemudahan-kemudahan, banyak pilihan-pilihan. Ya banyak orang yang rela tinggalkan yang berharga yang kekal itu Yesus untuk mengambil yang lainnya. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya melepaskan engkau.
Mulut gua ditutup dengan batu dan dimeterai oleh cincin raja itu. Bahwa tidak sanggup dirubah oleh apapun juga aturannya. Daniel berani beriman, berani menghadapi resiko termasuk kematian. Asal saja ia tidak menghina Allah dan dengan berubah setia untuk menyembah Raja Darius. Tuhan Yesus dalam Injil, dia memberitakan pada murid-muridnya, ingat, aku akan menderita, dia tolak dan sebagainya. Mereka nggak ngerti juga. Berulang-ulang Yesus ungkapkan dalam Injil. Dan ketika ujian iman itu datang, murid ada yang nyangkal karena nggak siap. Yesus pernah berkata dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Habis membunuh tubuh, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Yesus katakan, takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Dia nggak mau. Dia tetap, meskipun dia harus mati, dia tetap setia pada Allahnya. Itulah iman yang benar. Dia mampu berdiri menghadapi tantangan karena kecintaannya kepada Tuhan yang luar biasa. I remember tadi pujian yang dibawakan oleh Ibu Novi, mengingatkan kita bahwa karya Tuhan begitu banyak, luar biasa dalam kehidupan kita. Kita selalu ingat itu. Mengingat karya Kristus yang telah mati di kayu salib demi saya dan saudara. Kita yang harus binasa, tapi Tuhan mengambil tempat. Tegakah kita menyangkal? Kita ingatkan ada murid Rasul Yohanes yang dibawa ke Pulau Patmos. Dia juga punya murid ya. Salah satu muridnya udah usia waktu itu 86. Dia bilang, tinggalkan Yesus atau engkau dibakar. Dia bilang, sejak usia 9 tahun saya sudah percaya Yesus. Yesus begitu baik. Sampai saya setua ini Yesus nggak baik sama saya. Saya tidak akan menyangkal. Api ini yang membakar tubuhku hanya sementara. Daripada saya menyangkal Tuhan Yesus, tapi api kekal di neraka tidak akan terpadamkan. Dia rela berstatement demikian karena sungguh mengasihi Tuhan. Ujian Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk melihat kesungguhan berimannya kita. Untuk kita membuktikan bagaimana kuasa Allah bisa berlaku bagi kita, kita rasakan enggak? Masalah tentang sedikit kita nggak berani beriman, kita gampang kecewa, ngeluh dan sebagainya. Komplain ini, komplain itu dan sebagainya. Daniel sabar, dia tenang, dia tahu Allahnya sanggup menundukkan badai kehidupan dalam hidup dirinya. Maka dikatakan Daniel percaya kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Ternyata kita lihat bahwa kesetiaannya mempertahankan iman meskipun dilempar dalam gua singa, nggak terjadi apa-apa tuh. Pagi-pagi dan raja langsung ngintip, langsung bilang, hello Daniel, how are you? Halo Daniel, apa kabar? Masih hidupkah kamu? Gitu kan. Nah, ternyata dia bilang, benar Tuanku, aku masih hidup. Ternyata Allahku mengutus malaikatnya mengatup mulut singa-singa sehingga mereka nggak apa-apakan aku. Ya meskipun aku semalaman nginap di hotel gua singa ya. Ya karena singa-singa di situ gitu. Nggak apa-apa karena aku tetap sehat. Karena ternyata aku nggak berbuat kesalahan dengan Allahku, aku nggak lakukan kejahatan, aku nggak menyangkal imanku. Aku juga tidak berbuat jahat kepada Tuanku Raja. Oh, bersuka cita kan Raja. Raja langsung mengatakan, siapa yang memfitnah kamu? Silakan ditangkap lah ya. Bukan hanya orang yang memfitnah, dikatakan keluarganya, istri dan anaknya. Baru di dekat aja orang diterkam singa, dicabik-cabik semuanya pada meninggal. Nggak tahu berapa orang di situ ya. Banyak ya, singa yang biarkan kelaparan berbulan-bulan jadi kenyang ya, berpesta ya. Tadinya dengan dagingnya Daniel, mungkin mereka berebut kali ya, banyak kan nggak cukup gitu ya. Tapi dengan Daniel tidak dimakan singa, tapi orang yang menipu ya, 5-6 orang bersama keluarga itu lebih, jadi makan sepuasnya lah singa itu. Ya saudara kasih dalam Tuhan Yesus, keajaiban terjadi karena kemurahan Allah terhadap diri Daniel. Mau ada mujizat atau tidak, sebenarnya Daniel juga sudah siap ambil resiko untuk itu. Dan kesempatan Daniel itu memberi kesaksian tentang siapa Allahnya yang telah menolongnya. Ketaatan Daniel mendatangkan bagi dirinya, imannya akan semakin dikuatkan bahwa Allah sanggup melepaskan bagi orang yang setia. Bagi Raja dari sendiri, dia mengenal Allah, mengetahui Allahnya Daniel yang berkuasa, mengenal tanda mujizat, menolong dan sebagainya.
Bahkan Darius memerintahkan seluruh kerajaan, orang harus takut pada Allahnya Daniel. Penyembahan-penyembahan yang lain dilarang, hanya menyembah pada Allahnya Daniel. Dia yang melepaskan dan menolong, mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dialah yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Tadi Daniel bersaksi, Tuhan yang melepaskannya lewat mengutus malaikat Tuhan. Tapi sekarang Darius yang bersaksi, dialah Allah yang melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Lalu dikatakan, diumumkanlah semua ya. Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan juga pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Ini luar biasa. Saudara kasih Tuhan Yesus, kisah dari Daniel ini boleh mengingatkan kita. Sebagaimana Daniel, kita pun harus siap menghadapi tantangan iman dalam kehidupan kita. Bentuknya beda-beda ya, apapun itu. Masalah di ekonomi lah, di sakit penyakit lah, godaan-godaan tawaran-tawaran lah, misalnya meninggalkan Kristus demi naik dapat pangkat dan sebagainya. Menikah jadi membantu si A dan si B, tapi pindah kepercayaan, tinggalkan Kristus, dapat harta warisan banyak. Ada yang kisah demikian. Kita sering jumpa yang demikian. Kita harus meyakini pertolongan Tuhan sebagaimana Daniel. Nyata kepada setiap orang yang setia dalam imannya. Apapun bentuk tantangan yang kita hadapi, tetaplah pilih setia. Dalam segala keadaan tetap setia pada Allah. Setia beribadah dan setia berdoa. Jangan sedikit ada masalah kita udah undur dari ibadah. Sedikit masalah aja bukan kita makin tekun berdoa. Sekalipun Daniel bukan dia tekun berdoa kan ada masalah. Enggak ada masalah dia tekun berdoa. Yang membangun relasi yang biasa. Yang sesuatu itu biasa jadi habit kebiasaan kita, kebiasaan yang baik. Menguatkan diri kita juga menguatkan orang lain. Dan juga menyaksikan ketatan iman pada orang lain. Orang melihat, oh dia banyak masalah gitu ya. Terpuruk pun dia tetap percaya pada Tuhannya. Tetap ibadah tuh gitu ya. Dulu misalnya belum COVID, tetap setia tuh dia ke GKSP. Sekarang dia tetap setia tuh ibadah di keluarganya secara online gitu kan. Ya saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Daniel tidak pernah menyangka ketika dia diancam, paling bayangannya dimakan singa. Ya, paling doa Tuhan kuatkan saya menghadapi itu. Ternyata Tuhan berbuat lebih daripada apa yang dipikirkan. Biarlah sebagaimana kehidupan Daniel, kehidupan kita pun menjadi berdampak bagi orang lain. Ya ingat, kita adalah garam dan terang dunia, kata Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan, orang percaya itu surat Kristus, surat terbuka. Kita ada Alkitab terbuka di dunia yang bisa dibaca oleh orang lain. Perkataan, pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita. Ya ujian iman, ya lihat kesulitan apapun juga bentuknya. Itu menghasilkan ketekunan, memurnikan iman, mendewasakan kita. Kita semakin mengerti Tuhan yang kita percaya dalam kehidupan kita. Yesus ingin hidup kita berdampak bagi orang lain. Berimanlah dengan benar, taatlah dengan setia, dan tetap jaga relasi kita dengan Tuhan. Agar spiritualitas kita, kerohanian kita stabil, meskipun lingkungan tidak stabil, dunia tidak stabil. Kita bisa tenang, bisa terus berharap pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami diingatkan agar kami tetap setia dalam tantangan iman. Sebenarnya iman Daniel teruji lewat tantangan yang berat. Karena dia mengasihi Tuhan, dia sudah biasa berrelasi dengan Tuhan. Sehingga dia tidak memberi kesempatan untuk meninggalkan Tuhannya. Dan lewat ketaatannya, boleh terus menguatkan imannya dan juga menjadi kesaksian bagi Raja Darius dan kerajaannya pada waktu itu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami. Bukan kebetulan Engkau menempatkan kami di bidang kami masing-masing. Di tengah tantangan hidup kami, ada tantangan iman. Tantangan yang lain, mungkin biasa, tapi tantangan untuk meninggalkan Kristus, itu hal yang harus kita ingat. Bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan Kristus. Jangan sekali-sekali meninggalkan yang pasti, untuk menerima yang tidak pasti. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur, bila kami jemaat-Mu Tuhan, tetap setia, terus bertumbuh dalam kasih kami, pengenalan kami akan Tuhan makin hari makin dalam. Agar kami semakin serupa dengan Kristus Juru Selamat kami, dalam segala segi hidup kami Tuhan. Untuk tidak kompromi dengan dosa di dunia ini. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, untuk kegiatan gereja,
ibadah online dan juga gereja-gereja Kristus yang lainnya. Itu juga menolong dan memberkati agar iman jemaat terjaga, semua kami tetap dapat melayani Tuhan dengan baik, dengan talenta karunia kami. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, kayak bentuk Yonatan, cucu Ibu Udin, Ida, Sondang, dan Inang Manurung, Bapak Kolai dan Benar Kolai, Rena, cucu Ibu Hari, Ibu Galuh, istri Pak Bowo, dan juga sembuhkan. Untuk Ibu Leo dan Samuel yang sedang dirawat di Omni, Tuhan, kemurahan Tuhan menyembuhkan, menguatkan. Jemaat yang lain dan pemulihan, Ibu Maria, Tuhan juga menolong, dan juga untuk Ibu Sinukaban, Tuhan juga menolong, dan juga teman-teman yang lain. Juga untuk Bapak Ariston yang akan menjalani pengobatan secara serius untuk operasi, Tuhan juga menolong dan memberkati, menguatkan Pak Ariston agar meyakini bahwa pertolongan Tuhan lewat jalan operasi, agar Pak Penatua Ariston boleh sehat kembali dan leluasa dalam melayani dan kemampuan itu daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang lainnya Tuhan, untuk Ibu Alex, Pak Alex, Bu Dolan Panjaitan, Bu Jenda Bangun, orang tua ada Bapak Marhemat Tampu Bolon, untuk Ibu Liliana Nelly Magdalena, Ibu Nyoman. Kita berdoa Tuhan, untuk juga Yunus kembarannya Yusuf, Tuhan juga berbelas kasihan, dan juga Ibu Arifin Simamora dan pemulihannya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang lain yang mungkin sakit, mungkin punya pergumulan berat, kami tidak tahu, tapi Allah selalu tahu dan akan menguatkan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa celengan tahap 2, Tuhan juga menggerakkan jemaat, memberkati usaha pekerjaan mereka, sehingga celengan tahap 2 dapat dikumpulkan kembali dan juga nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan jemaat di bidang usaha, pendidikan anak, ekonomi dan keluarga. Untuk pasangan hidup yang rindu memiliki keturunan. Kami juga berdoa untuk masa kehamilan Ibu Natalia Sinipar, Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan, untuk vaksin COVID-19 yang terus berlangsung. Dari 181 juta rakyat lebih, baru 33% tahap 1 yang sudah dilaksanakan. Masih membutuhkan banyak vaksin, Tuhan juga menolong pemerintah untuk dapat mengadakannya dan juga biaya dicukupkan. Untuk ekonomi negara yang terpuruk, Tuhan pulihkanlah Tuhan. Dan juga untuk pemimpin bangsa kami tetap berintegritas, tetap melaksanakan yang terbaik di tantangan dan gejolak yang ada. Kasih bentuk masyarakat berkesadaran yang tinggi bahwa COVID sesuatu yang real, bukan main-main. Dengan melanggar aturan prokes, ujung-ujungnya juga pemerintah yang disusahkan. Untuk perawatan pengobatan COVID bukan murah, sangat mahal. Dan juga itu biaya dari pemerintah 100%. Kami berdoa Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa kami, negara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Murniati Sibuea, Ibu Simamora, Ibu Dia Widya Ekaristia, Dia Windy Ekaristia, dan juga Bapak Binsar Pasaribu, dan juga Ibu Dia Mevi Istikaning Tias. Dengan bertambah usia saudara kami terus diberkati Tuhan. Apapun merupakan kesulitan pergumulan hidup, Tuhanlah jadi sumber jawaban dan Tuhan menjadi andalan saudara kami ini. Bertambah usia, semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, baik dalam bidang karir mereka, dalam tugas pelayanan mereka, dan juga dalam keluarga. Tuhan memberkati. Sukacita mereka juga sukacita kami bersama. Inilah Tuhan doa kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam tugas pelayanan hari ini, untuk baik musik, MC, dan juga IT dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan untuk kesaksian pujian dan juga semua kami yang hadir baik di gereja maupun di rumah yang selalu ingat Tuhan menyediakan waktu untuk dapat beribadah setiap minggu tanpa absen. Itu juga karunia dari Tuhan. Roh Kudus selalu ketuk hati kami untuk menjadikan ibadah suatu kebutuhan bagi kami. Kebutuhan bagi diri kami juga sesama anggota Gereja Kristus. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kemudian baik berdiri, baik yang di rumah. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari bersama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Tuhan Roh Kudus, hidup yang kekal. Amin. Akan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti ayat firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita dalam Mazmur 50 ayat 23 yang akan dibacakan oleh Ibu Yuni. Berhubung karena ada gangguan teknik, saya akan membacakan untuk kita Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Persembahan terdiri dari dua kotak, yang pertama untuk gereja dan yang kedua untuk sinode. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Pertama, transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening tercantum dalam warta. Yang kedua, uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga, yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Saru Permai pada 5 sampai jam 7 sore. Dan yang ketiga, bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Mari kita antarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian Terima Kasih 1000. Terima kasih di tepi pantai ombak berderai. Terima kasih
kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Baik, dua kita berdiri. Ku bilang nyanyi terima kasih. Sering raya dan ngumpang lagu terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit terima kasih. Sepanjang masa berucap kata terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh beribadah bersama. Sekalipun ada yang dari rumah, bahkan kami semua yang ada di gereja ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji-muji Engkau, dan kami juga sudah kumpulkan persembahan kami. Semua itu berasal dari-Mu Tuhan. Jadi sebelum kami menyerahkannya, inilah rasa syukur kami atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Seberapapun Tuhan, biarlah Tuhan menerima dengan sukacita. Mungkin pada hari ini ada beberapa orang yang belum sempat memberi, biarlah di hari mendatang kami semua boleh memberi dengan sukacita. Bahkan tubuh jiwa kami boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Karena itu persembahan sejati. Majelis yang mengelolanya berkati juga Tuhan, agar semua persembahan ini dapat digunakan hanya untuk keperluan gereja-Mu di tempat ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan telah mengutus kita untuk melayani Dia, sekalipun kita menghadapi tantangan iman, namun Tuhan berjanji tetap menyertai kita. Mari kita menyanyikan pujian Nabi Rohani 320 ayat 1 sampai dengan 3, melayani Tuhanku. Tuhan
ingatkan sebentar malam jam 19.30 doa 10 malam kita gabung dengan linknya Sinode yang akan bertugas malam ini ada di Gereja Kristus Bojong Indah. Bila kita menyempatkan diri untuk turut bersama-sama dengan orang-orang percaya dan para pelayan Tuhan di seluruh Sinode ini untuk bersama-sama untuk mendoakan misi yang dilaksanakan di setiap gereja. Jemaat terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.